Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Lutfi Pradana dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan UMKM di era revolusi industri 4.0. Yang pertama akan dijelaskan nantinya adalah revolusi industri 4.0, UMKM di era revolusi industri 4.0, dan entrepreneur muda era revolusi industri 4.0. Berikutnya adalah apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Berikutnya adalah tahap-tahap revolusi industri. Di sini dimulai dari tahun 1800, di mana penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api uap, mesin pabrik bertenaga uap, dan lain-lain. Berikutnya dilanjutkan pada 1900, era 1900-an, penemuan listrik dan yang meningkatkan produksi barang. Berikutnya di era 2000-an, inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer, dan lain-lain. Karakteristik utama dari revolusi industri 4.0 ini adalah kehadiran disruptif teknologi yang hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Perubahan ukuran perusahaan. Di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Fokus utama kita di sini adalah revolusi industri 4.0 ini shorten time to market, siklus inovasi lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Yang kedua adalah increase flexibility, masa produksi yang lebih terindividualisasi, pasar volatil, serta produktivitas yang tinggi. Berikutnya adalah post efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi dan kritikal. Tentunya kita akan mengenal wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang di era revolusi industri 4.0 ini. Seperti contohnya Bukalapak dan Tokped, itu adalah contoh marketplace-nya. Terus untuk sharing ekonominya seperti contoh di sini ada beberapa. Terus smart aplikasi juga bermunculan, serta aplikasi-aplikasi education lainnya. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ini adalah contoh perkembangan dari revolusi industri 4.0 dari tahun 10 tahun dari 2006 ke 2016. Ini juga di tahun 2018 dan 2008 dapat contohnya. Berikutnya adalah revolusi 4.0 di Indonesia. Beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi, seperti toko kelontong yang menjadi seperti toko-toko marketplace seperti Tokopedia. Toko konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace. Taksi dan ojek tradisional mulai digantikan moda transportasi online seperti Gojek dan Grab. Berikutnya mungkin adalah era society 5.0, sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dan
kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasi dunia maya dan ruang fisik. Berikutnya kita ke materi yang kedua, UMKM di era digital. Menurut UU UMKM, UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, ciri-ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawannya dipekerjakan terbatas. Sini kita mengenal dulu ya apa itu UMKM. Terus asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Ya, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-orang dan atau badan usaha orang yang memenuhi kriteria usaha mikro. Omset 300 juta sampai dengan modal sampai dengan 50 juta. Ini adalah peran UMKM. Peran UMKM yaitu penyangga perekonomian. Jumlah pengusaha 58,97 juta tahun 2018. Peningkatan produk domestik bruto, penyumbangan devisa, penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja. Supplier bagi konsumen perusahaan besar, sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar, bagian dari rantai distribusi. Berikutnya kita akan mempelajari permasalahan UMKM. Biasanya terkait dengan model usaha, terus kurang tahu cara membesarkan bisnis, kurangnya inovasi produk, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran, tidak adanya branding atau merek produk, tidak memberikan produk pada pelanggan dengan program loyalitas, mengendalikan pembukaan secara manual, tidak memiliki mentor, tidak memiliki izin usaha resmi. UMKM di era digital, peluang bisnis 4.0. Ini UMKM di era digital seperti ini. Standar keterampilan yang harus dikuasai: keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan proseduran tentang penggunaan teknologi informasi. Keterampilan khusus, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan dengan pendekatan siklus pengembangan sistem. Berikutnya, bagaimana cara kita menyiapkan masa depan. Investasi pada pengembangan digital skill, menerapkan prototipe teknologi baru, learn by doing, pendidikan berbasis internasional, certification dan digital skill, responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis human digital skills. Ini keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2020 dan tim pemimpin di era 4.0 nantinya. Leader era 4.0 dapat menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas, memiliki kecepatan dan membuat keputusan. Dalam membuat keputusan, dia memiliki kecepatan. Dalam memilih dan mengembangkan bakat anggota timnya, mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman. Strategi bisnis di 4.0 ini adalah peningkatan kualitas SDM, penguasaan penggunaan teknologi digital, harmonisasi proses bisnis, kebijakan, dan aturan disesuaikan dengan era digital.
menarik investor, perluas jaringan bisnis. Karakter pelaku bisnis 4.0. Perusahaan menawarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Inovasi tanpa akhir, ide ekosistem. Model monopolistik, kapitalisme baru, sharing ekonomi. Model pemasaran 3.0, konsumen multidimensi. Apa yang dilakukan untuk menjadi manajer dan pimpinan di era 4.0? Mengombinasikan teknologi, lompatan teknologi yang tepat, dan menawarkan solusi terhadap permasalahan global. Sini adalah tugas mahasiswa untuk menyiapkan diri dalam industri 4.0. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Ini literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0. Bisa dilihat di sini. Berikutnya adalah literasi manusia, seperti keterampilan kepemimpinan, leadershipnya, dan teamworknya. Berikutnya adalah solusi dari generasi revolusi industri 4.0. Solusinya itu literasi manusia menjadi bagian dari general education yang harus dikuasai mahasiswa. Literasi data dan teknologi dapat diterapkan dalam mata kuliah pilihan. Kita lihat seperti di samping. Berikutnya adalah kesenjangan kemampuan dan kebutuhan. 80% penguasaan dan keterampilan iptek, yang 20% adalah interpersonal skill dan interpersonal skill dan interpersonal skillnya 20%. Ini tabel inovator kompasnya. Berikutnya adalah ilmu kehidupannya. Hidup adalah pemberian Sang Pencipta, maka pelajari apa hakikat dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Allah menciptakan manusia disertai dengan perangkat dan pedomannya. Pelajari bagaimana pedoman hidup sesuai kehendak Allah, karena hakikatnya ketentuan Allah adalah ketentuan ideal untuk manusia. Ilmu kehidupan adalah ilmu wajib yang harus dipelajari sehingga menjadi kita memahami apa hakikat kehidupan, untuk apa hidup, bagaimana hidup, dan kemana hidup berakhir. Kemampuan kita memahami kehidupan akan menjadikan hidup akan lebih terarah. Orang memahami arti kebahagiaan dan kebahagiaan yang hakiki. Profesi kita adalah manifestasi dari ibadah kita dan perwujudan dalam menerapkan ilmu kehidupan. Berikutnya keseimbangan dalam belajar. Belajar ilmu kehidupan sebagai pengetahuan dasar, belajar keahlian di bidang tertentu, sarana ibadah, kegiatan belajar mengajar di kampus, intellectual skill, belajar mandiri, long life learning, kegiatan kemahasiswaan di kampus, soft skill, kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, soft skill, membantu orang tua, soft skill, spiritual skill, mengembangkan hobi dan potensi diri lainnya, soft skill spiritual. Berikut adalah presentasi dari saya, dan terima kasih.